Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya mau bahas satu mobil yang dibilang klasik karena masih tahun 2000 dan ini adalah generasi terakhir dari spotnya waktu itu. Ini dia mobilnya, Toyota Celica SX tahun 2000. Oke, sebenarnya ini adalah stok kita yang kita jual dan ini adalah generasi terakhirnya Celica 2000. Dan Celica ini banyak banget macamnya, banyak banget tipenya dan di tiap negara itu kayak Jepang, Australia dan Amerika serta Eropa itu beda-beda nyebutnya. Jadi kalau yang di Jepang itu mesinnya ZZT 230 dan 231 yang dikenal dengan SS1 sama SS2. Kemudian di Amerika GTS dan di Indonesia ini diproduksi dari Australia SX sama ZR dengan kode mesin 2ZZGE. Dan hampir semuanya sama sih 1800 cc, cuma yang membedakan di Jepang sama Australia itu Jepang lebih canggih karena bisa dilihat dari AC-nya. Kalau AC-nya yang SX ini masih manual, kalau dari Jepang itu SS2 itu udah AC digital dan climate control, jadi lebih canggih lagi. Sekarang kita bahas yang ada di sebelah kita, yaitu tipe SX. Dan Celica ini ada dua tipe dari Australia, SX sama ZR dengan kode mesin sama 2ZZGE 1800. Dan dari depan ini, dari depan, samping dan belakang ini desainnya cukup timeless kalau menurut saya, karena masih oke kalau dibuat jalan. Masih kalau misalnya sedikit remajan kayak ban pelek yang dibagusin, terus lampunya mungkin kelihatan masih tahun-tahun muda ya. Dan catnya ini udah restorasi, warna biru tetap tapi nggak ada dempul, jadi bodinya masih utuh semuanya, nggak ada dempul, nggak bekas nabrak dan nggak bekas banjir, serta odonya juga masih cukup rendah sekitar 40.000 km. Jadi masih worth it banget buat dimiliki, buat dipajang, buat dijadiin koleksi teman-teman yang ada di rumah. Dan kita dapetnya ini plat B, kita baru dapat sih plat B Jakarta, pajaknya juga masih itu panjang. Sekarang kita bahas di bagian sampingnya. Oke, kap mesinnya ini masih ada air scoop-nya ya. Nah, ini bolong asli, jadi buat mendinginkan di ruang kabin mesin. Dan di bagian sampingnya ini terlihat lebih compact kalau menurut saya, karena dengan panjangnya ini cuma sekitar 4,3 meter dan lebarnya 1,7 meter dan tingginya cuma 1,3 meter, jadi kelihatan lebih sporty habis lah mobil ini. Dan di sebelah kanan ini masih polosan ya, jadi elegan, sporty dan elegan. Tapi velgnya masih ring 15 dengan profil bannya 205/50 ring 15 dengan rem cakram depan dan belakang. Oke, di bagian belakang ini kayak ini ya, mirip-mirip Integra kalau saya lihat. Sebentar. Oh, oke, di bagian belakang ini ada spoiler yang dapat dari aslinya seperti ini, terus ada wipernya juga yang gede banget. Dan kalau dibuka bagasi ini, kacanya ikut kebuka. Salah. Nah, berarti masa termasuk hatchback? Nggak tahu ya. Kalau sport biasanya nggak kebuka, bagasi sendiri, tapi kaca nggak ikut kebuka seperti ini, nggak ikut ngangkat. Dan bagasinya juga cukup luas kalau dibanding dengan FT86 yang kelihatan gede tapi ternyata kecil. Dan Celica ini diproduksi tahun 70 sampai 2006. Tahun 70 sampai 2006 itu terakhir, terus diterusin dengan Scion. Kemudian di 2012 diterusin sama si Toyota 86 yang ada sampai sekarang. Dan Toyota Celica ini dikenalkan di WRC, World Rally Championship itu GT4-nya. GT pertama Celica sendiri yang penggerak roda belakang itu tahun 72 sampai 86.
Kemudian tahun 88 itu GT4 yang AWD itu gila. Harganya udah gelap banget dan dicari banyak kolektor ya. Karena emang itu worth it sih buat dikoleksi. GT4 tahun 88 sampai tahun 97 kalau nggak salah. Itu oke banget. Saya juga pingin sih kalau ada uangnya, kalau harganya juga murah. Saya pingin GT4. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Oke, di ruang mesinnya ini kap mesinnya udah dicat tapi belum ada peredamnya. Kemudian ini mesinnya 1800 VVTLi. Jadi ada yang VVTi sama VVTLi. Kalau di Jepang itu SS2 yang baru VVTLi. Dengan tenaganya ini sekitar 190 HP dan torsinya 180 Nm yang udah cukup baik kalau menurut saya. Dan akselerasinya 0 ke 100 ini cuma butuh waktu 8 detik aja. Sementara untuk top speednya mobil ini bisa mencapai 200 km per jam dan konsumsi bahan bakar 1 liternya bisa menempuh jarak 11 km dengan tangki bensin isinya 55 liter di sebelah kiri. Jadi bukan kanan, di sebelah kiri. Dan ini penggerak roda depan, jadi ada yang penggerak roda depan, ada yang penggerak roda belakang, dan ada yang AWD seperti saya jelaskan tadi, yang GT4, yang terbaiknya Celica. Dan saya lupa kasih tahu kalau yang tipe SX ini ada sunroofnya, jadi udah modern. Oke, jadi saya udah duduk di bagian kabin dari mobil Celica 2000 ini, Celica tahun 2000, dan seperti ini ya kuncinya. Karena ini udah agak sedikit kendala, jadi dia pakai alarm tambahan. Jadi kalau originalnya seperti ini, kalau ada alarm tambahan seperti ini. Dan mobil ini sudah frameless pastinya. Jadi kelihatan lebih clean dan lebih rapi lagi, dan menimbulkan kesan kalau mobil ini adalah mobil sport. Karena mobil sport itu emang harus frameless. Kita kecilin dulu, takutnya ini copyright. Wih. Dan untuk power window-nya di tengah gini ya. Jadi lucu, nggak di sini. Kalau di sini itu cuma pengaturan dari spion, mirror, right sama left. Kemudian di bahannya ini material yang hard plastik, warna abu-abu interiornya, dan ini udah di backlit ya. Sebenarnya sayang banget kalau udah di backlit gini, karena kalau mobil klasik itu harusnya mempertahankan keoriginalannya biasanya. Tapi kalau ini selebihnya ini masih original, dengan kilometer juga masih jalan 43.000, gila. Ini juga masih sangat normal function, semua berfungsi dengan baik, sampai speakernya juga masih berfungsi dengan baik. Oke, dan di sebelah sini ini ada pengunci jendela. Terus di setirnya yang saya suka karena pedal shiftnya ini lucu. Jadi nggak, biasanya kan di sini naiknya di kanan, turunnya di kiri. Ini nggak, naiknya dipencet di sebelah sini, di baliknya setir ini. Kemudian kalau menurunin atau shifting ke gigi yang bawah, ini bisa dipencet di sini. Ada tulisan down, kiri dan kanan bisa. Jadi terserah yang senyamannya Anda kalau misalnya mengendarai mobil ini. Dan setirnya ini kulit. Untuk instrumen speedonya ini ya kalian tahu lah, tahun 2000 ya, bisa sampai normal 260 km per jam. Tapi kalau maticnya ini cuma 4 speed, kalau manual 6 speed. Terus di sini ada trip A, trip B, kemudian ada auto, ini ada pemberitahuan untuk bensin dan temperatur mesinnya. Dan di tengah ini ada kisi AC sampai kanan, dan di sini ada laci penyimpanan yang cukup. Sini ada head unit yang masih jadul tahun 2000-an ya. Belum bisa Bluetooth, masih radio, FM. Dan di sini ada AC yang manual karena tipe SX dan ZR masih manual. Kalau yang tipe dari Jepang SS2 itu udah AC digital climate control. Jadi udah lumayan. Selisihnya udah lumayan ketinggalan. Ini untuk shiftingnya model lurus seperti ini. Untuk power window, terus ada buka tutup ini ya, kunci pintu. Ini ada
cup holder 2, laci penyimpanan yang udah cukup luas sedikit, handremnya masih tuas tarik seperti ini, dan kita buka lacinya juga nggak soft opening ya. Jadi emang mobil sport kegunaannya kan emang untuk akselerasi atau speed, biasanya seperti itu. Dan nggak usah khawatir kalau misalnya kalian beli mobil ini atau mobil sport itu pasti masih ada jok di bagian belakang yang menurut saya kurang nyaman buat orang dewasa. Tapi kalau untuk anak kecil usia mungkin 0 sampai 5 tahun masih oke banget, karena di bagian tengah ini nggak ada pemisahnya tapi langsung nyambung. Tapi ini cuma untuk 2 orang. Kalau misalnya maksa 3 anak kecil, rasanya kurang nyaman di bagian tengah karena ada bolongan seat beltnya ya. Dan ini udah di backlit warna hitam dan biru dongker ya. Jadi agak nyamain ini biar match. Tapi saya rasa ini kurang karena harusnya menonjolkan sisi originalnya kalau mobil klasik. Dan sekarang kita coba nyalain. Kita buka untuk sunroofnya. Dan ternyata masih sangat baik dan normal. Jadi nggak ada macetnya, nggak ada hangnya. Dipencet juga langsung bekerja dengan baik. Jadi masih oke. Stiker-stikernya pun masih ada. Ini stiker Jepang padahal mobil dari Australia. Mungkin karena pabrikan Jepang ya. Stikernya Jepang. Ini stikernya juga masih. Oh ini kayaknya restore ini. Ini bisa ditutup biar nggak panas, dan langit-langitnya juga masih bersih ya, masih original. Untuk visornya juga udah ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Visor kirinya juga nggak ada lampu, cuma ada kaca yang ditutup pakai apa ini ya namanya, pekat lah, rekan kalau bahasa Malang. Dan di sini ada lampu baca yang mati. Sebenarnya kalau sepele gini harusnya di ini ya, lebih dipikirin lagi detailnya, karena mahal kayak gini-gini. Ya mungkin lampunya murah tapi nilainya kalau kita menjual ke orang itu mahal. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan cruise control juga. Jadi kalau menurut saya tahun 2000 ada cruise control udah oke banget. Pedal shift juga udah ada, steering wheel. Terus interior bersih banget. Kalau kalian lihat secara langsung ini bersih banget. Tapi yang kurang di bagian eksterior. Jadi mungkin bodinya emang utuh, 100% utuh, nggak ada dempul, nggak ada tabrak sama sekali. Cuma catnya kurang ini ya, kurang pas dikit karena ada bagian gelembung, mungkin kena panas ya, mungkin kena panas atau ada gesekan atau habis baret, saya nggak tahu di bagian kanan. Tapi selebihnya semuanya oke banget kalau untuk catnya. Sekarang coba kita nyalain, dengar suaranya, suara mesin 2ZZ GE 1800. Halus banget, soft banget, enak banget, jadi kayak mobil sport buat daily, harian. Enak. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang pengen mobil ini atau kolektor mungkin yang pengen mobil ini, kita buka di harga 265 juta nego, dan itu masih termasuk harga affordable. Karena harga pasar sekarang itu range harganya 220 sampai 400 juta. Itu tergantung dengan kondisinya. Ingat, tergantung dengan kondisi. Dan kalian sudah tahu kondisi mobil ini dari depan, samping, belakang, interior serta mesinnya juga masih super clean banget. Masih worth it banget buat dibeli, masih worth it banget buat dipakai daily. Jadi mobil ini masih oke, dengan pajaknya juga hidup, full set dokumen semuanya lengkap, dan udah nggak ada kendala lagi yang pasti. Oke, silakan kalian like, comment, dan subscribe video ini, dan silakan juga kalian follow IG kita di diongarage.id dan diongarage.id untuk TikTok kita. Sampai ketemu di video selanjutnya, and bye bye.